pembelajaran, tapi sebelum masuk kepada pembelajaran mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu dalam pertama pembelajaran kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Ya, kalau mungkin yang kita ketahui atau yang umum kita dengarkan adalah peraturan kelas. Pernah dengar peraturan kelas? Ya. Nah, yang kita bahas pada kali ini, pada pertemuan ini bukan merujuk pada peraturan, tapi pada keyakinan. Kira-kira beda nggak anak di antara keduanya ini? Beda. Bedanya apa? Walaupun tujuannya sama untuk menertibkan, mendisiplinkan dan lain-lain, tapi secara fondasi berbeda. Di mana peraturan, apakah pernah kalian diajak membuat peraturan sekolah? Belum, pasti belum. Ya. Sedangkan keyakinan kelas adalah keyakinan atau seperangkat nilai, seperangkat prinsip yang kita buat bersama, kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama untuk menjadi pedoman kita dalam berperilaku sehari-hari, khususnya di dalam kelas 9. Jadi begitu anak-anak gambaran singkatnya mengenai keyakinan kelas 9H yang akan kita buat pada pagi hari ini. Terus anak-anak, kita tahu anak-anak bahwa kadang-kadang di dalam peraturan itu ada anak-anak yang melanggar. Ya, di dalam keyakinan pun juga biasanya juga ada yang melanggar. Nah, kalau di dalam prinsip psikologi, biasanya anak-anak yang melakukan sebuah pelanggaran atau penyelewengan itu biasanya adalah anak-anak yang tidak terpenuhi di dalam 5 kebutuhan dasarnya. Kalau yang kamu ketahui, kok ada 5 kebutuhan dasar apa saja ya? Yang tahu kebutuhan yang pertama tentu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup itu contohnya apa saja? Makan, betul, sandang, pakaian, terus papan itu apa? Tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan dasar manusia dan juga kesehatan. Ya loh, kamu percuma duit akeh, punya baju bagus, punya makanan enak, tapi tidak memiliki kesehatan yang bagus. Itu kebutuhan pertama, atau dalam bahasa Inggrisnya survival. Pernah dengar kata survival? Ya, survive, jadi kata survive. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua yang harus dimiliki manusia atau harus dimiliki manusia adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah love and belonging. Apa itu love? Cinta atau kasih sayang, and belonging, yaitu rasa kasih sayang dan rasa saling memiliki. Kita semua tahu, ini di pasar atau love and belonging. Nah, love and belonging itu merasa disayangi dan merasa diterima atau memiliki. Yang mana kita tahu anak-anak di dalam suatu organisasi atau di suatu perkumpulan kita selalu ingin merasa diterima di dalam kelompok itu, ya nggak? Contohnya di dalam keluarga, di dalam kelas. Apakah ada di kelas ini yang merasa tidak dicintai, disayangi teman yang lain sehingga dibully? Sepertinya tidak ada. Aman ya sini ya? Aman ya? Nah, terus kalau ada seperti itu pasti akan ada pemberontakan di dalam seseorang tersebut. Pokok ada anak yang merasa dia tidak dicintai teman-temannya, maka dia akan dimungkinkan akan membuat sebuah perilaku yang menyimpang dari biasanya. Koyoto menjadi orang yang pendendam terhadap teman-teman yang lain, menjadi orang yang mudah pemarah dan lain-lain, gampang banting barang dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan dasar yang ketiga, kita tahu kita semua membutuhkan kesenangan. Dalam bahasa Inggrisnya kesenangan apa anak? Depannya F. Fun. Kesenangan, fun. Kita tahu bahwa kita semua selalu membutuhkan sebuah kesenangan, ya kan? Kamu bermain HP, kamu bermain TikTok, kamu belajar. Bahkan ada beberapa anak yang senangnya memang belajar. Contohnya kayak ini, sopo sendiri dia dan lain-lain kan banyak sekali ya. Senangnya memang belajar. Karena kesenangan setiap orang apakah sama anak-anak? Oh, masih senangannya mancing, orang. Ada yang senangannya apa? Sepak bola. Ada yang senangannya menari, betul. Ada yang senangannya memasak dan lain-lain. Senangan orang berbeda-beda. Ya, terus berkaitan dengan itu kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Bahasa Inggrisnya apa? Kita tahu? F pinter apa?
freedom, ya. Yang namanya kebebasan, setiap manusia selalu tidak ingin dikekang. Kamu suka nggak kalau dikekang seseorang? Nggak suka. Kemudian anak pacaran masih posesif. Rono sisir oleh, oleh. Nah, itu salah satu contohnya. Freedom yang lain adalah contohnya dalam pembelajaran. Pembelajaran itu kamu ngomong barang soal terus kok nyatet rumus terus. Kira-kira kamu bosan nggak? Bosan kan kamu juga kadang-kadang pengen pembelajaran di outing kelas, di luar kelas, ya. Kadang-kadang kamu juga pengen pembelajarannya bebas berekspresi, mengumpulkan tugas tidak. Harus dengan kertas, boleh membuat dengan kanva dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu apa tadi? Bahasa Inggrisnya freedom. Kebutuhan dasar yang kelima adalah power. Atau apa? Power itu kekuatan atau rasa ingin menguasai. Kita tahu anak-anak bahwa kita itu memiliki rasa selalu ingin menguasai. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Kita bisa lihat di teman-teman kita di kelas lain atau mungkin di kelas kita juga ada ingin menguasai. Kita bisa lihat kalau mungkin anak-anak yang tidak bisa menguasai dalam hal pendidikan, mungkin dia akan menguasai dalam hal pertemanan. Contoh, ada anak yang nggak bisa berprestasi jadi juara kelas dan lain-lain. Kadang-kadang dia melimpahkan atau mencari jalan pintas. Karena saya nggak bisa jadi juara kelas, maka bisanya jadi konten dengan kelas. Tahu konten nggak? Atau menjadi preman di kelasnya. Itu adalah pelarian-pelarian yang tidak baik. Atau mungkin kamu ingin menguasai suatu tempat. Atau kalau dalam hal yang lain kamu ingin berkuasa atas suatu hal. Karena biasanya pada suatu kelompok itu kadang-kadang pengen jadi ketuanya. Contohnya kemarin pas di Pilkasis, kira-kira yang berminat menjadi ketua banyak nggak? Banyak. Terbukti ada 6 orang yang maju, wakil dan ketua, ya kan? Maka dari itu sudah sifat naluriah seseorang untuk memiliki atau ingin berkuasa atas apa yang menjadi penguasaan. Itulah 5 dasar yang biasanya menjadi landasan kenapa orang-orang bisa melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Seperti itu. Kaitannya dengan itu anak-anak kembali lagi kita tadi ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi perlu saya jelaskan lagi. Keyakinan kelas adalah suatu prinsip nilai-nilai yang kita sepakati bersama antara murid, semua murid dan juga didampingi Bapak Ibu guru selanjutnya untuk dijadikan sebuah pedoman untuk berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, sekarang Pak Bagus minta tolong kepada kalian, coba kalian bayangkan kira-kira impian yang ingin kalian capai di dalam kelas ini apa? Saya tahu anak-anak di sini mungkin pikiran setiap orang berbeda. Ya, ingat tadi peraturan sama keyakinan kelas sama atau beda? Beda. Kalau peraturan tadi kamu diajak buat tidak? Tapi kalau keyakinan kamu diajak buat nanti didiskusikan bersama-sama dan selanjutnya dijadikan pijakan. Gitu. Saya bagi sedikitnya ya anak ya. Ya silakan kalian sambil mengira-ira kira-kira apa yang menjadi impian kalian dalam pembentukan kelas yang baik atau membuat disiplin positif yang baik. Kenapa keyakinan kelas kok perlu dibuat kira-kira? Kenapa? Fungsinya apa? Fungsinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa kok keyakinan kelas kira-kira harus dibuat daripada peraturan kelas? Karena jika kita membuat sendiri, kita akan lebih bisa menjiwai dari peraturan yang sudah kita buat, ya kan? Dan kadang kalau kita membuat sendiri, kita akan bertanggung jawab. Kamu yang buat, jadi kamu juga harus yang bertanggung jawab, lebih menjiwai sehingga nanti bisa mempermudah untuk pembentukan disiplin positif. Jadi, silakan bisa berbeda-beda ya. Saya yakin pandangan kita semua berbeda-beda, maka dari itu silakan nanti ditulis.
Ya, bila sudah, nanti silakan bisa ditempelkan di kotak ini. Pak Pukul sudah membuat kerangka, yaitu kondisi kelas kimia. Silakan nanti bisa ditempelkan di depan. Ya, sudah jadilah ditempelkan ya. Angela sudah? Tempelkan dulu. Gak usah kasih nama. Tidak perlu ditempelkan. Ya, yuk, yang sudah jadi silakan bisa ditempelkan di depan. Yang sudah jadi silakan tidak usah menunggu temannya, langsung tempelkan saja di depan sini. Yuk. Sudah anak-anak? Sudah semua? Sudah menempelkan semua stikernya di sini? Atau sudah? Oh, pas. Belum balik. Ya, anak-anak, silakan salah satu bisa minta tolong untuk membantu saya karena mungkin akan bersama ya, anak ya. Yuk, kita ada yang mau bersedia membantu saya di depan? Ya, silakan Valia, Nesa, Naswa, Valia. Silakan, kira-kira ada yang sama nggak nih? Yuk kita cermati bersama-sama. Oke, di sini. Oke, anak-anak, dari yang sudah diurutkan tadi oleh Naswa Maria dan juga Gian, Mas ya, maka bisa kita ambil kira-kira anak-anak. Kita diskusi bareng-bareng ya anak ya. Fokus jika diberi tugas, maka keyakinan yang bisa kita buat apa? Ya, berprestasi atau fokus meningkatkan prestasi apa? Pribadi atau kelas kira-kira? Pribadi dan kelas itu ya. Pribadi. Karena kalau kita secara pribadi bagus, maka nanti juga kelasnya juga akan terangkat. Ya kan? Terus ini, di sini ada kelas yang asik, kelas yang tenang, kelas yang kondusif, kelas yang suka, kelas yang nyaman dan bersih, kelas yang rapi. Oh, berarti anak-anak dari sini kita bisa melihat bahwa kita semua memimpikan kelas yang apa? Nyaman dan apa tadi? Nyaman dan tenang. Nyaman dan tenang. Terus selanjutnya saya bacakan untuk yang ketiga adalah kelas yang tidak membeda-bedakan, kelas yang tidak ada murid saling membuli, tidak ada yang saling merundung, menghargai satu sama lain. Maka keyakinan kelas yang ketiga kira-kira apa? Nah, berarti oh ya, tidak boleh atau saling menghargai antar teman, ya, antar teman. Selanjutnya lagi
Oke, dari selanjutnya lagi ini juga tidak makan dan tidak minum di kelas. Apakah kita boleh tulis tidak boleh makan dan minum? Sepakat? Oke. Tidak makan dan minum. Kamu yakin tidak makan dan minum selama di sekolah? Berarti tidak makan dan minumnya pada saat apa? Iya, pada saat apa anak? Pelajaran. Kalau nggak boleh makan dan minum kok pulang kamu semaput ya. Terus ini piket sesuai jadwal. Boleh ditulis? Boleh. Berarti sepakat ya anak ya. Piket sesuai jadwal, atau kita bisa melihat bahwa orang itu bertanggung jawab atau tidak. Terus yang ini datang tepat waktu. Kira-kira sepakat ya? Sepakat ya? Ini datang tepat waktu. Dan yang terakhir ini ada 3, kelas yang kompak, kelas yang kompak, kelas yang tidak berisik dan bekerja sama. Kita kompak dan bekerjasama itu berarti kita merindukan atau mendambakan kelas yang bergotong royong. Ya, gotong royong tentunya dalam apa anak? Kebaikan, nak. Gotong royong saat ulangan boleh nggak berarti? Gotong royong dalam hal positif atau negatif ya? Positif. Jadi kira-kira dari ketujuh ini ada yang mau kita hilangkan tidak anak-anak? Tidak. Tidak ada. Yang pertama berarti fokus meningkatkan prestasi pribadi dari kelas. Ya, sepakat? Kelas yang nyaman dan tenang. Berarti tidak boleh bicara. Boleh ya, saat memang diperkenakan. Terus saling menghargai antar teman. Sepakat? Sepakat. Terus tidak makan dan minum pada saat pelajaran. Boleh ya ini? Boleh ya kalau di luar jam pelajaran atau saat istirahat boleh. Terus pikir sesuai jadwal, datang tepat waktu, gotong royong dalam hal positif. Selanjutnya kita akan mencoba melihat nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam poin nomor 1, nilai kebajikan. Dan kita nilai kebajikannya apa ya? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu contohnya ada tanggung jawab, ada jujur, ada kerjasama atau gotong royong, sopan, saling menghargai dan lain-lain. Satu kata anak-anak, nilai kebajikan yang terkandung pada nomor 1 ini apa berarti? Fokus meningkatkan prestasi pribadi dan kelas. Berarti nilai kebajikannya adalah berprestasi. Ya, berarti ini berprestasi. Selanjutnya nilai kebajikan untuk yang nomor 2, kelas nyaman dan tenang. Untuk menimbulkan atau menciptakan kelas nyaman dan tenang diperlukan kita harus saling menghargai. Iya nggak? Boleh nggak berarti kalau mungkin tidak sesuatu atau suatu kelas itu nyaman dan tenang tanpa adanya saling menghargai atau prinsip saling menghargai di antara teman? Mungkin nggak terjadi seperti itu? Nggak mungkin. Maka berarti ini nilai kebajikannya apa anak? Tadi apa? Oh iya, saling menghargai. Selanjutnya nilai kebajikan apa yang ada di poin ketiga? Saling menghargai antar teman. Oh mereka sama ya anak ya? Berarti apa nilai kebajikannya? Oh iya, saling menghargai. Terus selanjutnya tidak makan dan minum pada saat jam pelajaran. Kira-kira ini apa anak? Nilai kebajikannya apa? Kalau sudah tahu itu tidak boleh dilakukan, terus kamu tidak melakukan itu, maka kamu berarti memiliki sebuah komitmen. Betul, ini namanya komitmen. Nilai kebajikannya adalah berkomitmen. Terus
sesuai jadwal. Nilai kebajikannya apa? Apa? Iya, pintar sekali. Bertanggung jawab. Kita tahu tanggung jawabnya beda-beda. Ada yang bertanggung jawab membersihkan di hari Senin, orang. Ada yang membersihkannya di hari Selasa dan lain-lain. Itu berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Selanjutnya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu nilai kebajikannya apa ya? Kira-kira ya? Wah, pintar sekali. Nilai kebajikannya keenam adalah disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir, gotong royong dalam hal positif. Maka nilai kebajikannya gotong royong berarti apa ya anak-anak ya? Ya, kerjasama atau nama lainnya kolaborasi. Ya, kerjasama atau kolaborasi. Dari sini kita sudah sepakat ya anak-anak? Ada yang mau diulangkan tidak? Ada yang mau kita kurangi? Maka dari itu kita pada pertemuan ini sudah berhasil membuat sebuah keyakinan kelas. Terus nanti minta tolong setelah ini karena kita ada prinsip yang ke-7 atau yang terakhir berapa anak? Gotong royong. Maka akan kita realisasikan keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam sini ke dalam kertas yang sudah saya sediakan. Oke, ada berapa keyakinan tadi anak? 7. Oke, kita akan bersama-sama membuat atau menyalinnya dalam kertas ini. Sudah siap ya anak ya? Iya. Silakan bisa dibuat bersama-sama. Miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabillahi nasta'in ala urtinawatin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenankan saya di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang keikutsertaan saya di program guru penggerak, khususnya pada materi yaitu budaya positif. Tanpa mengurangi rasa hormat oleh Ibu di sini, perkenankan saya untuk berbincang atau menyampaikan materi untuk kurang lebih 45 menit atau sampai 1 jam ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah rawuh pada tempat ini, pada pertemuan ini. Semoga dari pertemuan ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat atau mengambil pelajaran dari mungkin yang saya sampaikan walaupun ilmu saya masih dangkal. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu budaya positif. Adapun konsep inti pada budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan tiga ini, mungkin bahwa ini posisi kontrol, keyakinan kelas mungkin sudah dibuat semua, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi sudah sering disampaikan oleh guru-guru penggerak terdahulu sebelum saya. Di sini Bapak Ibu, yang pertama saya mungkin perlu menyampaikan
sampaikan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru sesuai yang kita ketahui Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini kita belajar atau mengetahui tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini. Ini tidak perlu dijelaskan, mungkin pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada 6 profil yang ditekankan, yaitu yang pertama dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Bapak Ibu, di sini yang perlu disampaikan adalah untuk mengubah paradigma dari stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa mungkin kita pernah bersama-sama mempelajari ada 4 teori belajar. Ada yang pertama behavioristik, ada kognitivistik, ada kognitif, humanistik, dan sebagainya. Yang terakhir apa? Konstruksif. Ya betul. Nah, dari yang disampaikan sini mengubah dari stimulus respon menuju teori kontrol. Stimulus respon ini lebih condong ke gaya belajar atau teori belajar apa itu sebenarnya? Behavioristik, yang mana kita tahu bahwa di dalam behavioristik ini berpandangan, pada teori ini berpandangan bahwa semua anak dilahirkan sama. Yang membedakan adalah stimulus yang kita berikan dan apa respon yang dimunculkan anak. Jadi di dalam teori ini anak hanya bersifat pasif saja dan tidak memandang bahwa setiap anak memiliki kebutuhan atau memiliki kodrat atau memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu di dalam guru penggerak kami diajarkan atau diberi materi untuk berupaya mengubah dari pandangan stimulus respon menuju teori kontrol, yang mana Bapak Ibu dalam teori behavioristik atau lebih khususnya itu merujuk pada stimulus dan respon ini biasanya realitas kebutuhan sama. Jadi memandang bahwa kebutuhan setiap orang sama, dipukul rata. Yang membedakan tadi hanya stimulus apa yang diberikan dan respon apa yang mereka ambil. Selanjutnya di dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Ini adalah paradigma baru yang ingin dirubah melalui guru penggerak ini, program guru penggerak ini. Dan yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Dalam behavioristik berpandangan bahwa semua orang melihat sama, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekali lagi stimulus respon ini memandang bahwa kita sebagai insan itu sebagai insan yang pasif. Kalau dalam teori atau dalam metode pembelajaran ini lebih condong kepada gaya pembelajaran yang teacher center learning, bukan pada student center learning. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ini memaksa, sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya bisa berbeda-beda. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Dan yang pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dalam pandangan stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya mungkin perlu saya sampaikan bahwa orang lain bisa mengontrol Anda itu kalau di dalam buku penggerak atau materi yang saya dapatkan itu hanya bersifat ilusi. Jadi memang terkadang orang ikut dengan apa yang menjadi kontrol kita, tapi tidak sepenuhnya bisa mengikuti atau secara intrinsik sadar mengapa dia harus melakukan itu. Kadang-kadang anak hanya mengikuti arah kita tanpa tahu kenapa atau latar belakang apa yang mendasari anak harus melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada prinsipnya ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
nanti akan kita pelajari di 5 posisi kontrol. Selanjutnya pemaksaan ada saat rujukan gagal. Pada stimulus respon berpandangan seperti itu, sedangkan pada teori kontrol tidak pemaksaan, tapi adalah kolaborasi dan konsensus, yaitu membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan pada stimulus dan respon adalah modal berpikir menang kalah, jadi ada yang menang ada yang kalah. Sedangkan pada teori kontrol yaitu win-win solution atau modal berpikir menang dan menang. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sebelum kita jauh ke belakang nanti, disiplin positif berasal dari kata disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tindakan disiplin itu dasarnya adalah nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Jadi kita di dalam guru pemberat juga diajarkan untuk tidak membiasakan memberikan reward, baik hukuman atau reward, karena yang saya ingat dengan memberikan reward kadang kita contohnya anak yang datang pagi misalnya nanti dapat stiker kalau di SD mungkin. Nah kadang-kadang nanti anak memang berperilaku seperti itu, tapi dasar atau yang mendasari anak berperilaku seperti itu tidak dari motivasi intrinsiknya saja. Jadi dia mau melakukan itu karena ada motivasi dari luar, yaitu berupa tadi stiker dan lain-lain. Selain itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kami diajarkan bahwa untuk memunculkan motivasi intrinsik ya nanti kita akan lebih dalam dibahas di belakang. Nah, Bapak Ibu, adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Namanya saja universal, berarti tidak memperhatikan atau tidak terlalu memperdulikan suku, bangsa, karena saya yakin nilai kebajikan di semua suku, di semua bangsa dan agama relatif sama. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, di dalam contohnya di dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang pertama kan tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berlaku kritis, berkebinekaan global sampai di mandiri. Sedangkan kebajikan, nilai kebajikan universal menurut IPO, Primary Years Program atau PYP, nilai kebajikan yang diusung itu beda. Sebenarnya ini sama, secara garis besar sama, mungkin hanya pemilihan spesifikasi yang agak berbeda. Seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Di profil pasar Pancasila juga ada menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas juga di sini. Di profil pelajar Pancasila juga ada, dan juga komitmen, sampai komitmen. Adapun nilai kebajikan universal menurut The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence yang dikarang oleh Michel Bourba, bahwa nilai kebajikan universal yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jika diambil irisan, pasti ada memiliki garis besar yang sama di antara tiga institusi yang kami tampilkan pada pagi hari ini. Ada pun Bapak Ibu nilai kebutuhan universal, nilai kebutuhan dasar manusia. Kalau kita dulu belajarnya tentang hanya kebutuhan dasar itu hanya handang, pangan, papan. Tapi ternyata di dalam guru penggerak ini saya mempelajari bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seperti sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan fisik atau fisiologi. Sedangkan kebutuhan 4 yang lain, nah inilah mengapa bertahan hidup diadakan di tengah, karena ini dalam konsep kebutuhan dasar manusia bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang mendasar dalam
hidup, yaitu seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan 4 yang ada di kelilingnya ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tanpa kurang rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan secara mungkin lebih spesifik dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah rasa kasih sayang. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa rasa kasih sayang dan diterima atau bahasa Inggrisnya itu kemarin love and belonging, yaitu merasa disayangi dan merasa diterima. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu sifatnya berkoloni atau selalu ingin berkumpul. Maka dari itu sudah sebuah keniscayaan bahwa seorang itu selalu ingin merasa disayangi di dalam koloni manapun atau di dalam perkumpulan manapun, di dalam gerakan atau kelompok-kelompok manapun, dan juga selalu ingin merasa diterima. Jika ada suatu individu atau suatu seseorang yang tidak terpenuhi rasa kasih sayang atau diterima, maka dimungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang tadi disampaikan. Adapun yang kedua adalah kebebasan atau freedom. Seperti yang kita ketahui, kita semua butuh sebuah kebebasan, bebas untuk bersuara, bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat. Itulah mengapa kita tahu bahwa di pasal 28 UUD 1945, di pasal 28 dari A sampai J isinya adalah kebebasan berpendapat. Selanjutnya adalah kesenangan. Jelas kita semua hidup, kebutuhan dasar kita adalah salah satunya mendapat kesenangan atau fun. Ini merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya psikologis, yang bisa diperoleh dengan cara beraneka ragam. Selanjutnya adalah penguasaan atau power. Setiap orang tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua ingin terkadang memiliki sifat untuk menguasai. Itulah mengapa kadang-kadang kalau kita melihat pemimpin bangsa itu kadang-kadang dia terus dengan kekuasaan, ya karena memang kekuasaan ini merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dari kebutuhan 5 ini, jika ada mungkin 1 atau 2 dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka bisa memicu anak untuk melakukan atau suatu individu untuk melakukan sebuah pelanggaran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui kadang-kadang anak kalau pelajaran bunyata, terus pelajaran mengerjakan soal, terus tanpa mau diajak jalan-jalan OT kelas dan lain-lain, maka kita berarti membelenggu kebebasan mereka. Kadang-kadang mereka di kelas bicara saja, atau di kelas ngobrol dengan temannya, atau di kelas malah tidur, atau di kelas malah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sejalan dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Adapun selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang diketahui Bapak Ibu bahwa pada motivasi perilaku manusia ini ada 2. Motivasi yang bersifat, yang pertama adalah ekstrinsik, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Yang pertama, biasanya seseorang melakukan sesuatu itu karena yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti saya kadang-kadang berangkat pagi itu cuma karena takut telat presensi. Itu kan berarti belum muncul dari motivasi intrinsik saya. Saya masih mengikuti aturan. Saya hanya takut dengan hukuman dan ketidaknyamanan yang mungkin bisa saya terima ketika saya telat, yaitu mungkin berupa pemotongan gaji atau dipanggil BKD atau yang lain-lain. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sering saya dapatkan. Contohnya kemarin waktu Bang Jateng ke sini, motivasi intrinsik saya adalah ingin mendapatkan tas. Padahal syaratnya mendapatkan tas adalah orang yang bertanya, orang yang mau bertanya. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, kadang-kadang ini juga saya lakukan di dalam suatu kegiatan. Contoh yang terdekat kemarin, saya ingin dapat tas. Syarat dapat tas, saya harus bertanya. Maka dari itu saya bertanya saja.
Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan belajar sedikit mengenai ini sudah sudah akrab sekali dengan kehidupan kita di sekolah. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Di sini kita akan belajar membedakan apa yang menjadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu, hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan yang kedua adalah terjadi secara tiba-tiba. Kadang-kadang ini malah tidak berhubungan. Contohnya seperti saya juga pernah melakukan seperti ini hukuman. Anak telat malah tak suruh lari. Nah, ini biasanya seperti itu. Jadi hukuman salah satu cirinya adalah secara tiba-tiba, tidak tertulis dalam peraturan. Tidak tertulis dalam peraturan, hanya bersifat tiba-tiba saja. Terus yang kedua adalah pengontrol murid dengan penguatan negatif. Biasanya karena tidak berhubungan itu maka arahnya ke arah yang negatif. Contohnya seperti ini, yang pernah saya lakukan dulu adalah hukuman berlari karena terlambat masuk. Ini jelas tidak sesuai dengan yang atau sejalan dengan yang kedua, yaitu terjadi secara tiba-tiba dan tidak berhubungan. Dan yang lain lagi juga mengontrol murid dengan penguatan yang negatif. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun konsekuensi. Konsekuensi ini sudah diketahui dan masuk akal. Biasanya ini contohnya seperti ini konsekuensi. Contohnya kalau seseorang menumpahkan, ini contoh yang dulu disampaikan Pak Edvan. Seseorang menumpahkan air atau air minum di meja guru atau seorang siswa, maka konsekuensinya berarti kira-kira apa Ibu? Apakah tinggal saja atau cukup berlari? Tentu tidak. Laras Pak Insilo, berarti konsekuensinya membersihkan, itu konsekuensi berhubungan dengan apa yang dilakukan. Contoh lain lagi, misal ada anak terlambat datang ke kelas, yang berupa konsekuensi berarti anak harus memenuhi terlambatnya 10 menit, berarti nanti mengganti keterlambatan 10 menit misal di jam istirahat atau pulang sekolah, itu masih berhubungan, maka itu disebut sebagai konsekuensi karena sudah diketahui dan masuk akal. Jadi akibat yang ditimbulkan masuk akal dan sudah diketahui atau berhubungan. Selanjutnya dibuat oleh guru dan murid. Nah, ini harus ada kesepakatan guru dan murid. Selanjutnya mengontrol murid dengan penguatan yang positif karena berkaitan tadi, karena berhubungan tadi, karena tahu konsekuensinya apa, maka ini dapat dikatakan mengontrol secara atau dengan cara penguatan yang positif. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh murid, murid paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Oke. Itu Bapak Ibu. Nah, kita di sini akan mencoba membedakan tadi bedanya salah satu hukuman dengan konsekuensi tadi yang baru kita ingat bahwa hukuman tiba-tiba dan tidak berhubungan kadang-kadang. Sedangkan konsekuensi masuk akal. Kita akan tahu. Coba kita bedakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah perilaku yang tidak baik. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Dengan menuliskan seperti itu hukuman. Ya, yang pertama berarti hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya, karena tidak mungkin tidak berhubungan ya Bapak Ibu. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, ini konsekuensi. Sedangkan yang selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Sambil hormat, oke. Sambil hormat. Ini saya pernah seperti itu waktu SMP.
Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Oke, nanti kita lihat gayanya seperti apa. Dan yang kedua terakhir adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Kira-kira berhubungan tidak Bapak Ibu? Hukumnya kalau ada. Ada hubungannya. Ya, coba kita lihat seperti apa. Oke, yang pertama tadi menurut kami hubungan ya Bapak Ibu sepakat ya, karena tidak berhubungan ya karena terlambat ya berarti nanti konsekuensinya dia mungkin pulangnya lebih mundur ya. Sedangkan yang tadi lari karena tidak terlambat ada di hukuman, coretan di meja musikat, konsekuensi menggantikan tugas teman, konsekuensi berjemur hukuman, minta bertelanjang kaki hukuman, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, dan lari ini karena kami pandang dalam pelajaran PJOK kan tujuannya untuk membentuk salah satu membentuk insan yang sehat ya mungkin. Nah mungkin bisa diimplementasikan dengan cara berlari ke seperti yang ada di dalam tabel. Sepertinya Bapak Ibu sudah mengetahui semakin perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai guru kita memiliki posisi kontrol kalau di dalam PGB yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Oke, yang sering saya pribadi lakukan adalah saya kadang-kadang hanya menjadi penghukum, pernah juga menjadi orang yang membuat merasa bersalah. Contohnya kalau penghukum kan, contohnya kalau penghukum ini tadi Bapak Ibu. Oke, ini perlu saya sampaikan dulu di awal bahwa Bapak Ibu di antara kelima ini keempat yang awal yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau ini merupakan motivasi yang timbul nanti posisi kontrolnya bersifat ekstrinsik, tidak muncul dari dirinya sendiri. Sedangkan yang manajer nanti akan muncul dari diri anak sendiri. Seperti ini, penghukum. Contohnya tadi Ibu berdiri di depan kelas dengan satu kaki sampai jam pelajaran selesai. Jadi nanti perubahan yang ada pada anak atau yang mendasari hanya motivasi ekstrinsiknya saja. Karena mungkin takut dihukum lagi, maka dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sedangkan membuat merasa bersalah, beberapa kali Bapak Ibu harus menggunakan kamu harus membuat, kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Ini juga sering saya lakukan kalau ada, mungkin kita juga pernah melakukan kadang-kadang kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, gue ramus sakit mau karo bapakmu, gue ramus sakit mau karo ibu saya boleh kedua dan lain-lain. Nah ini adalah posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Ini termasuk posisi kontrol Bapak Ibu ya tadi. Terus selanjutnya, Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada 5 jenis dan berbeda-beda. Jadi tidak secara yang saya pahami tidak berhubungan, tidak naik kelas dan lain tidak. Jadi penghukum sendiri, membuat merasa bersalah sendiri, dan juga yang terakhir adalah teman. Contohnya adalah ayolah bersemangat dalam belajar, tolong bantu bapak ya, sekali ini saja, lain kali jangan diulangi lagi. Posisi kontrol guru menjadi teman ini juga harus kan Bapak Ibu, karena kadang-kadang kalau kita sudah tahu juga dengan anak, kita mau mengambil langkah yang tegas atau mau menjalankan sesuatu kewajiban kita, karena kita juga kadang-kadang seorang penak, kadang-kadang karena sudah terlalu dekat dengan anak, terlalu menjalin komunikasi yang sangat dekat, kadang-kadang sampai barrier atau pemisahnya sangat tinggi sekali antara guru dan siswa. Maka dari itu kadang-kadang menjadi teman untuk siswa itu juga kadang-kadang di suatu kondisi kadang-kadang tidak menguntungkan kita sebagai guru. Karena itu membatasi ruang gerak kita. Kadang-kadang anak ini tidak
bocah-bocah dari ini ya, itu kadang-kadang akan menimbulkan rasa seperti itu. Seperti yang pernah ini saya alami sendiri. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu mencuci muka dan kembali ke kelas untuk mencatat materi yang tertinggal sambil berdiri. Ini juga saya pribadi mengaku bahwa kadang-kadang saya melakukan ini, pemantau. Yaitu kita ditanya terus nanti peraturan ini, ya wis kamu harus menjalankan konsekuensinya. Keempat tadi adalah situasi atau motivasi yang muncul secara ekstrinsik. Jadi anak-anak cenderung dari kegiatan keempat tadi akan menimbulkan sesuatu yang ekstrinsik, karena dia tadi ada sebagai pendukung, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, dan yang terakhir adalah sebagai pemantau. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini biasanya ini lebih cenderung ke restitusi. Jadi nanti seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi tanya dulu, kira-kira kesalahannya apa? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Ini saya sudah melihat beberapa bapak ibu guru hampir semuanya sudah melakukan seperti ini, sudah melakukan kalau ada anak salah ditanya dulu, kira-kira salah ngopo dan tujuh ngopo setelah kamu melakukan sebuah kesalahan. Oke, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kita akan mencoba mengidentifikasi kira-kira dari kalimat ini. Oh ya Bapak Ibu, biasanya di dalam penghukum ini tadi tidak berhubungan di Bapak Ibu, kadang-kadang tidak berhubungan. Membuat orang merasa bersalah biasanya ini memainkan emosional dari anak. Contohnya ya tadi, kira misalnya Pak Bapak Ibu ngomong, itu biasanya salah satu ciri yang saya pahami di dalam keikutsertaan saya di dalam PGM ini, biasanya membuat orang merasa bersalah itu bermain dengan emosi anak. Sedangkan yang ketiga adalah teman. Seperti tahu teman berarti interaksinya lebih condong seperti teman. Dan pemantau tadi hanya tanya kesalahan kamu apa, tahu konsekuensinya, sudah cukup sampai itu saja, itu sebagai pemantau. Kira-kira Bapak Ibu, selanjutnya kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira dari 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas, kira-kira masuk ke apa nih? Penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau atau restitusi Bapak Ibu? Atau manajer? Iya, oke. Seperti tadi memainkan emosi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Terus anak merasa bersalah sehingga nanti diharapkan ada pakulan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus ini selanjutnya, kamu selalu saja terlambat. Sekarang harus 10 kali. Berarti ini posisi kontrolnya? Penghukum, posisi kontrol yang pertama. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kalimat seperti ini, kalimat yang sepertinya dekat dengan anak. Maka iya, ini posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol, kamu tidak akan naik kelas jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira sebagai tahu konsekuensinya, berarti sebagai pemantau. Benar sekali. Alhamdulillah. Kita menuju yang terakhir. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kira-kira yang posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Alhamdulillah dari latihan tadi sudah memahami dari apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin alhamdulillah saya sudah mencoba dan Bapak Ibu guru juga sudah mencoba semua kemarin di awal pembelajaran membuat keyakinan kelas. Tapi mungkin perlu saya sampaikan lagi tentang keyakinan kelas itu secara apa yang sudah saya dapatkan di dalam keikutsertaan saya di program-program ini. Kira-kira Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dengan peraturan itu sama? Kira-kira sama tidak ya? Walaupun fungsinya mungkin secara ilusi fungsinya sama, yaitu untuk membentuk ilusi, untuk membentuk
kedisiplinan anak, tapi pada dasarnya fondasinya berbeda, di mana keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama. Sedangkan peraturan kelas biasanya sudah ada. Jadi kita tiba-tiba tahu ada peraturan yang seperti itu tanpa kita dilibatkan dalam pembuatan peraturan tersebut. Yang saya pahami seperti itu. Jadi bedanya keyakinan itu kita dibuat diajak atau berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, sedangkan pada peraturan tidak. Maka dari itu Bapak Ibu disarankan sekarang kita membuat sebuah keyakinan bukan peraturan, karena apa? Biasanya hal yang kita buat sendiri itu kita akan lebih bertanggung jawab dan menjiwai untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sehingga nanti diharapkan anak-anak bisa muncul disiplin positif yang nanti akan berguna untuk kehidupan mereka di selanjutnya. Oke, ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak, tidak terlalu spesifik sekali, tidak terlalu spesifik, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Dalam keyakinan kelas perlu Bapak Ibu mungkin garis bawahi bahwa tidak ada keyakinan kelas yang mengandung pernyataan negatif. Pernyataan negatif itu contohnya seperti apa? Dilarang, tidak boleh, dan lain-lain. Di dalam pembuatan keyakinan kelas seyogianya tidak ada kalimat-kalimat negatif. Seperti contohnya membuang sampah denda 5.000, itu juga termasuk penafsirannya nanti ke arah yang tidak baik. Mungkin bisa diganti dengan kalimat menjaga kebersihan bersama dan lain-lain. Ini yang ketiga tadi dalam kalimat positif. Terus keyakinan kelas juga tidak usah banyak-banyak, karena nanti akan mudah diingat. Karena apa Bapak Ibu? Kita kembali ke poin nomor 2, universal, tidak terlalu spesifik. Terus yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, kondisional sekali Bapak Ibu. Terus yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu di suatu sekolah SMK di Temanggung sudah menerapkan tidak ada peraturan sekolah, yang ada adalah keyakinan sekolah atau nama lainnya. Kemarin Jalalah itu fasilitator saya di SMK 2 Temanggung, beliau juga bercerita bahwa di sekolahnya sudah tidak ada peraturan, di mana peraturan yang dilarang itu sudah diganti menjadi sebuah keyakinan sekolah, yang mana itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam membentuk keyakinan atau disiplin positif dari anak didik kita nantinya. Jadi Bapak Ibu, kemarin di beberapa hari yang lalu saya mencoba membuat keyakinan kelas. Saya meminta anak ini di kelas saya, di kelas 9A, wali kelasnya saya sendiri. Di sini saya yang pertama saya lakukan adalah menanyai kira-kira kondisi kelas impian kalian itu seperti apa. Saya meminta anak untuk berpendapat. Setiap anak saya berikan post-it atau nama lainnya, sticky note, dan menuliskan satu-satu di dalam sticky note ini. Kemarin juga saya rekam karena ini salah satu tugas yang harus saya kerjakan dalam keikutsertaan saya di PGB ini. Secara garis besarnya saya mengarahkan anak untuk menuliskan kondisi kelas impian mereka. Kondisi kelas impian ini saya arahkan anak untuk dalam hal non fisik, bukan seperti penyediaan galon, bukan pada kemarin galon, terus lampu lebih terang dan lain-lain. Tidak saya arahkan ke situ, tapi kepada sifatnya yang lebih non fisik. Seperti yang tadi abstrak tadi di bawah Ibu, tadi kan ada sifatnya abstrak. Terus dari sini Bapak Ibu, dari yang sudah saya sampaikan, anak-anak mencoba membuat atau menempelkan tentang kondisi kelas impian mereka. Terus saya meminta bantuan kepada beberapa anak untuk, karena dimungkinkan pikiran satu anak dengan anak yang lain sama, atau mungkin pemikiran atau impian mereka mirip seperti di dalam sini.
Di dalam yang kedua ini beberapa menuliskan tidak boleh saling membuli, beberapa yang lain tidak boleh memanggil nama teman dengan nama bapaknya. Dan maka dari itu kita bisa garis bawahi bahwa di yang kedua ini nilai kebajikannya adalah saling menghargai, karena memanggil nama dengan tidak namanya, dengan parabane, ece-ecean, itu kan adalah nilai kebijakan yang mana itu tidak sesuai dengan prinsip saling menghargai dan lain-lain. Nah, dari sini Bapak Ibu akhirnya bisa kita bersama-sama kita bahas dan memunculkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama adalah kelas 7H adalah fokus meningkatkan prestasi peserta didik, yang mana dalam nilai kebajikan ini berarti berprestasi. Terus yang kedua, kelas yang nyaman dan tenang. Kelas nyaman dan tenang ini akan terjadi jika masing-masing warganya saling menghargai. Maka dari itu di sini nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Dan yang ketiga itu ini nyambungnya di sini adalah saling menghargai antar teman. Ini sama juga saling menghargai. Dan yang keempat, tidak makan dan minum pada saat pelajaran. Nilai kebajikannya tadi kita kembali kepada IBO tadi, ada nilai kebajikan berkomitmen. Berkomitmen untuk sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan atau menjadi norma dari sekolah yang kita sedang tempati. Terus yang kelima adalah piket sesuai dengan jadwal. Ini berarti anak-anak kemarin menyampaikan bahwa nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Tentang tepat waktu berarti dia disiplin, dan yang terakhir adalah gotong royong dalam hal positif. Kemarin anak-anak alhamdulillah kelas 9 sudah mencoba membuat ini, menyepakati secara bersama. Nah, terus akhirnya saya mencoba membuatkan keyakinan kelas 9H di dalam saya visualisasikan ke dalam gambar ini melalui pembuatan Canva. Dan juga alhamdulillah sudah jadi dan sudah siap ditempel tentang keyakinan kelas 9H. Ya, sudah jadi. Dimana, Bapak Ibu, dimana nanti akhirnya setelah dibuat bersama disepakati. Nah, ini kesepakatannya dimunculkan atau ditampilkan dengan cap jempol. Nah, ini dengan cap jempol semua. Ini cap jempol menggunakan karena warna-warni kemarin menggunakan spidol dikasih ke jempol-jempol, akhirnya disepakati bersama. Ini simbol bahwa kita menyepakati bersama. Dan jika ini saya sebagai wali kelas, saya sendiri. Ini jempolnya dua, maka bentuknya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, menuju yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini menurut saya pribadi salah satu yang saya nantikan di dalam kesertaan saya di dalam PGP ini, salah satunya ini. Dari apa yang disampaikan Pak Samsul, dari apa yang disampaikan ke Pak Agus, Pak Irfan, yang paling membekas saya di benak saya adalah segitiga restitusi. Yang saya nantikan di modul 1 ini juga segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, yang namanya segitiga punya 3 sisi, ya 3 sisi, di mana yang pertama, yang perlu saya jelaskan dulu bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penekanannya adalah untuk membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi berarti ini menuntut anak untuk menemukan motivasi intrinsiknya sendiri, tanpa paksaan, tanpa kita harus membuat merasa bersalah, tanpa kita harus melakukan hal-hal yang nanti endingnya memunculkan motivasi ekstrinsiknya saja. Yang mana kita tahu Bapak Ibu bahwa suatu kegiatan akan menghasilkan lebih baik jika motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, lanjut. Segitiga restitusi. Seperti yang kita tahu, segitiga memiliki 3 sisi. Yang pendasar atau tahap pertamanya, saat kita menemukan anak melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, maka tahap yang harus pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kadang-kadang anak misalnya bertengkar atau melakukan sebuah kesalahan lain. Kadang-kadang anak masih dalam keadaan emosi yang meluap-luap,
atau memuncak, maka dari itu tahap yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Setelah kita menyelami perasaan anak dengan menstabilkan identitas ini, menenangkan dulu, baru nanti kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Nanti kita bisa menekankan bahwa menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah. Nah, itu bagian dari tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan yang ketiga, setelah masuk ke situ nanti kita akan menuju ke terakhir. Menurut kamu langkah kamu, perilaku kamu sudah tepat atau belum? Terus untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang harus kita lakukan dan lain-lain. Itu segitiga restitusi yang saya pahami dalam modul 1.4 ini. Tentu saja ini salah satu yang saya nantikan ketika saya kemarin mengikuti guru BTH ini. Tadi Bapak Ibu, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi belajar dari kesalahan bukan belajar membuat kesalahan. Jadi dari kesalahan ini kita harus belajar apa yang bisa kita perbaiki. Contoh kalimatnya seperti ini: berbuat salah itu wajar kok. Dengan menstabilkan identitas salah satu cirinya ini. Terus ini, tidak ada manusia yang sempurna. Rapopo, rano, bisa sing sempurna ini. Kata-kata ya orang salah juga. Terus ini, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Rapopo salah sebenarnya, ayo fokus mencari solusi. Ini adalah salah satu tahap pada menstabilkan emosi. Terus ini, kamu berhak merasakan begitu. Kalau ada anak yang luap emosinya masih marah, selalu oke, pantas kalau kamu marah karena mungkin kamu diizinin namanya bapak dan lain-lain. Nah, yang pertama, terus tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tentu bahwa itu tidak lupa kita harus memvalidasi bahwa tindakan yang anak lakukan itu tidak tepat atau mungkin tidak tidak sejalan dengan norma-norma atau nilai kebajikan yang ada. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti tadi ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Setiap perilaku kesalahan biasanya hubungannya di 5 kebutuhan dasar manusia yang mana tadi pertama adalah kebutuhan survival, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan love and belonging, yaitu saling mencintai dan menerima, diterima, terus power, fun dan lain-lain yang ada 5 tadi. Contohnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya dulu karena ini kita harus mencari tahu apa yang menjadi dasar anak melakukan kegiatan ini. Terus yang kedua adalah padahal kamu bisa saja ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Dan yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus yang ini contohnya, kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya seperti ini loh, Ibu. Kalau ada anak pulang sekolah membawa HP, terus ada teman yang mungkin ingin berkuasa, berjahit nakal untuk beli dan lain-lain, mengambil HP-nya mau dijual atau diapa-apa. Nah, sehingga timbul pertengkaran seperti itu. Nah, ini ya walaupun kedua belah pihak salah, sing jaluk salah, sing dijaluk ya salah karena melindungi dirinya dengan cara mungkin antem-anteman dan lain. Nah, mungkin kalimat yang bisa dimunculkan adalah seperti ini. Terus ini, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, itu tadi berhubungan dengan kasus yang selanjutnya tadi. Ini sebelumnya tadi. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya setiap orang itu yakin memiliki sebuah keyakinan bahwa itu salah, itu benar. Ini pada manusia biasa ini sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sopan, mana yang tidak sopan, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Sebenarnya manusia biasa, manusia dewasa pada prinsipnya sudah punya dari ini. Tapi karena mungkin kadang-kadang ada sifat denial atau kita kadang-kadang rapopo, maka kadang-kadang muncul kegiatan yang tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi norma atau kesepakatan universal. Contohnya ini,
Kita terus tanya, apa keyakinan kelas kita? Terus yang selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti tadi, pokoknya ada buang sampah di kelas saya, berarti kan tadi tidak sesuai dengan piket kelas dan lain-lain. Terus ini, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah anak yang selalu bertengkar dan lain-lain? Nah, kita perlu tanyakan keyakinannya kira-kira saat dia bertengkar, kira-kira kita tanya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kelas yang senang dulu? Apakah kelas yang senangnya insidensial dan bullying? Nah, maka akan secara sadar membuat anak paham, oh iya, ternyata yang saya lakukan adalah salah. Terus atau tidak tepat. Terus yang selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari situ Bapak Ibu kita akan sedikit melihat penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya praktikan di kelas 9. Nah, ini kelas 9F. Nah, di salah satu kalimat saya tadi, saya sudah pernah melakukan kesalahan kalau apa-apa. Ini dalam tahap menstabilkan identitas. Nah, di sini saya menanyai kira-kira dia melakukan kesalahan itu benar apa salah? Kita sebutkan saja ya Pak Jubir. Yang terakhir saya juga menanyakan keyakinan. Oke, dari situ sebenarnya penerapan segitiga restitusi itu untuk menuntut anak menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kasus data terlambat yang dilakukan oleh Intan. Di sini kita juga menuntut anak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia berikan. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi membantu anak menemukan solusinya sendiri. Ya, dan untuk tanggapan setelah melakukan segitiga restitusi, saya juga meminta tanggapan kepada anak yang bersangkutan. Adapun alhamdulillah tanggapannya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelas 9H. Dari praktik segitiga restitusi, ketika saya yang melakukan kesalahan dari lingkungan saya atau bagaimana, saya tidak langsung menemukan di mana kita fokus, itu saya akan berubah menjadi lebih baik. Nah, ini anak-anak sudah menemukan apa yang seharusnya dilakukan dan muncul motivasi intrinsiknya. Oke, Bapak Ibu menuju closing statement di sini bahwa dalam penerapan program disiplin positif, guru harus memiliki standar kepribadian. Sebelum kita menerapkan, kita tentu ada yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Dalam kompetensi guru kan ada kompetensi pedagogik, profesional, dari sosial, kepribadian, pedagogik, dan juga profesional. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saat kita ingin menerapkan disiplin positif, maka kita harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosio-emosi yang baik, sehingga guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, atau kita diminta untuk menjadi manajer, Bapak Ibu, bukan menjadi penghukum tapi manajer, dan juga yang menuntut murid menjadi manusia mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, kita menuju ke penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mengikuti diseminasi disiplin positif yang saya sampaikan selama kurang lebih 50 menit ini. Di akhir kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin yang kurang jelas? Baik.
Oke, kalau sih. Berkaitan dengan segitiga restitusi, mungkin tidak akan menutup kemungkinan bahwa ada sebuah atau kejadian dengan anak yang sama kemudian melakukan kesalahan yang sama. Nah, berarti segitiga restitusi itu bisa dilakukan atau diperkuat sehingga dilakukan 2 kali untuk memperkuat anak keyakinannya itu seperti itu, atau bagaimana namanya restitusi 1, segitiga restitusi 1, segitiga restitusi 2, dan selanjutnya atau mungkin ada hal yang lain yang selain segitiga restitusi. Langkahnya. Kalau kejadiannya sama. Kalau berarti saya simpulkan, kalau kejadiannya sama, maka langkah restitusinya harus dilakukan semua atau tidak? Bapak Ibu, kemarin saya sudah bertanya kepada fasilitator, di mana dalam segitiga restitusi yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Nah, ini bisa menjadi bumerang Bapak Ibu untuk kita dalam menstabilkan identitas. Tadi kan kalimatnya dalam menstabilkan identitas itu berbuat kesalahan itu wajar kok, sudah seperti itu kok. Nah, kira-kira ini juga bisa menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama, anak pertama mau merasa tenang. Oh iya, aku kok belum tahu apa itu. Tapi sudut pandang yang lain membenarkan, wah Pak bagus baik, ya pas nopo ya mau lain kok aku berarti ramu pondok. Malah itu akan memicu anak menjadi lebih berani lagi. Iya Mas. Iya. Itu kemarin saya bertanya dan di dalam pertanyaan itu sempat jadi lama sekali sebelum dijawab. Tapi setelah saya bertanya saya sadar bahwa dalam sebuah proses itu kita tidak boleh memutus sebuah proses yang mana sudah digariskan. Contohnya kan saat kita ingin membuat nasi goreng, tentu tidak akan menjadi sebuah nasi goreng kalau kita hanya meneteskan kompore, membuat nasi tanpa diudek-udek, tanpa dikasih kecap. Maka dari itu kita tidak boleh berhenti pada tahap ini saja, karena bahaya sekali. Bahaya sekali jika kita hanya menstabilkan identitas tanpa menuju ke ini validasi kesalahan yang sama. Kita perlu ingat Bapak Ibu bahwa menstabilkan identitas bahwa rapopo salah lagi rapopo, salah lagi wajar. Aku ya tahu membuat kesalahan seperti itu. Kalau kita berani itu saja, maka tidak akan ada perubahan. Anak malah akan berani. Wah rapopo Pak bagus. Akan ada kebenaran. Maka dari itu kita setelah menstabilkan identitas, kita harus melakukan validasi tindakan yang sama. Setelah kita ngobrol itu Pak bagus tahu kok ngono. Nah menurut kamu kan melakukan itu pasti ada dasarnya. Dasar kamu apa? Dan lain-lain, sehingga nanti kita mengarahkan anak untuk menyadari bahwa oh ternyata yang dilakukan salah, yang dilakukan tidak tepat. Maka dari itu kita harus menuju ke fase selanjutnya. Dan fase selanjutnya lagi kita menanyakan sebuah keyakinan. Kira-kira apakah dengan seperti itu sudah sesuai dengan keyakinan kamu? Apakah sudah sesuai dengan prinsip nilai-nilai universal yang kita sepakati? Nah, maka dari itu, terima kasih sekali Pak Zula, pertanyaan dengan luar biasa berbobot. Tepuk tangan untuk Pak Zula, terima kasih, luar biasa. Seperti kita ketahui, tidak boleh berhenti pada satu proses. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Sudah tidak ada? Cukup. Bapak Ibu, hormat saya untuk kepada Bapak Ibu semua yang sudah mau membantu saya. Kalau saya posisikan diri, mungkin saya tidak sebagai rekan sahabat Bapak Ibu, tapi mungkin saya lebih kepada adik dari Bapak Ibu semua yang mana telah membantu saya di dalam program ini. Terima kasih saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat walaupun waktunya tersita. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Semoga nanti rezekinya semakin lancar, urusannya dimudahkan, dan juga kesehatan dilimpahkan. Terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaan Bapak Ibu pada acara siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.